Baik Habib, kita akan melanjutkan kajian seperti biasa dan tentunya untuk mempersingkat waktu langsung saja dimulai kajian Habib. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibina rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid bihi lisani wahdi qalbi bijahin nabiy sahbil ali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Adada kulli harfin kutiba yutab abal abin dahar tahirin amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa atina al-hikmah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala wa dhanban maghfura. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika wa husni muamalatika. Allahumma rzuqna tauba qabla al-maut wa syahada 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para pendengar, para pemirsa dimanapun Anda berada, para pendengar radioku, alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita begitu banyak nikmat, baik berupa rohani maupun berupa jasmani, sehingga kita masih bisa walaupun tidak secara tatap muka langsung, tetapi kita bisa mengkaji langsung melalui via radioku, mengkaji kitab Mukhtasar Shaghir fima la budda li kulli muslimin min ma'rifatihi fil ibadat ala madhhabil Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Kitab Mukhtasar Shaghir yaitu risalah ringkas ini fikih praktis istilahnya, yang sangat mudah sekali sangat gampang sekali yang dipelajari bagi setiap muslim. Kitab ini adalah ringkasan daripada kitab Muqaddimah Hadramiyah yang mungkin dipelajari di sebagian pondok-pondok habaib, pondok-pondok salaf Ahlussunnah Jamaah. Mudah difahami seperti Safinatun Najah, penuh berkah, yang mana kita sudah membahas sudah 2 kali pertemuan kita membahas fardhu wudu, yang membatalkan wudu dan yang tidak boleh dilakukan bagi orang-orang yang tidak memiliki wudu. Nah, sekarang pada malam ini, pada kesempatan yang mulia ini, kita akan masuk ke pembahasan fi adabi dakhilil khala', adab-adab masuk ke dalam kamar mandi. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadal rahimahullah ta'ala rahmatal abrar wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ila qawlihi faslun fi adabi dakhilil khala', membahas tentang adab-adab masuk ke dalam kamar mandi. Nah, para pendengar dimanapun Anda berada, subhanallah di dalam agama Islam itu semuanya diatur di dalam Islam. Kata para sahabat, allamana Nabi sallallahu alaihi wasallam kullal umur hatta umur al-khara. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita semua ini segala perkara, segala macam disiplin ilmu, sampai perkara buang hajat pun Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Wa kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi mengajarkan kita dari masuk kamar mandi, perkara yang sederhana sekali, perkara yang sepele yang mungkin sebagian orang menutup mata mungkin mendengar kajian ini, karena memang bagi orang yang biasa saja kajian ini kayaknya apa faedahnya? Masuk ke dalam kamar mandi pun dibahas. Tapi subhanallah, agama Islam adalah agama yang komprehensif, lengkap Jadi masuk WC yang perkara sepele pun dibahas, apalagi perkara-perkara besar seperti muamalah, seperti perbankan, seperti pernikahan, seperti tata negara dan lain sebagainya. Itu semua diatur di dalam Islam Dari kita bangun tidur sampai mau tidur, itu diajarkan di dalam Islam. Lengkap agama kita itu diajar. Kalau perkara ini aja ada hukumnya, apalagi perkara-perkara yang lain. Baik. Yuqaddimu dakhilul khala'i yasarahu. Hendaknya orang yang masuk ke dalam kamar mandi itu
mendahulukan kaki kirinya ketika dia mau masuk ke kamar mandi, ya. Wa idza kharaja yaminahu, dan apabila dia keluar maka dia menggunakan kaki kanannya. Nah, ini sunnah Nabi SAW. Kalau mau masuk ke kamar mandi, Nabi mendahulukan kaki kiri, dan jika keluar Nabi mendahulukan kaki kanannya. Kenapa? Karena kamar mandi itu adalah tempat yang tempat apa istilahnya, tempat jin, ya, tempat jelek, ya. Makanya kita tuh dimakruhkan berlama-lama di dalam kamar mandi, kecuali ada hajat, misalkan mencuci pakaian atau lain-lain. Kalau nggak ada hajat, tidak boleh, atau makruh, ya, tidak boleh di sini, tidak boleh makruh berlama-lama di dalam kamar mandi, karena dikhawatirkan di dalam kamar mandi kita akan termakan godaan seton, karena memang kamar mandi itu adalah tempatnya jin, ya, tempatnya seton, markasnya jin di dalam kamar mandi itu. Maka kita memakai kaki kiri karena memang tempatnya jelek. Nah, ketika kita keluar, maka kita kaki kanan, karena kita baru saja keluar dari tempat jelek menuju tempat yang lebih baik daripada WC itu atau kamar mandi itu, ya. Nah, mungkin ada di sebagian kita, ya, yang belum terbiasa, karena mungkin baru mendengar kajian ini, atau memang tahu tapi dia belum bisa mengamalkan karena nggak terbiasa tadi, ya. Nah, ini perkara-perkara seperti ini harus butuh mujahadah. Mujahadah tuh ekstra keras, ya, kerja ekstra, ya. Ustadz, ya saya tahu masuk kamar mandi itu harus pakai kaki kiri, tapi saya sering lupa atau saya kadang malas. Jadi tetap saja kadang sengaja atau nggak sengaja masuk kamar mandi tetap pakai kaki kanan. Nah, itu bagaimana? Nah, ini godaan seton, ya. Jadi seton itu juga nggak mau kalau kita ini mengikuti atau mengamalkan sunnah Nabi SAW. Jadi dibuatnya kita lupa. Nah, ini harus mujahadah. Mujahadah melawan godaan itu. Kalau kata guru kami, Buya Yahya, jadi kalau kita misalkan masuk kamar mandi ini, ya, lalu kita nggak sengaja atau lupa atau bahkan sengaja sekalipun masuk pakai kaki kanan karena belum terbiasa, maka keluar lagi. Keluar lalu masuk pakai kaki kiri. Jadi dilawan sambil mengatakan dalam hati, "Hei setan, aku nggak mau kalah darimu. Kau menggodaku agar tidak mengamalkan sunnah Nabi masuk kamar mandi." Tidak, maka keluar lawan. Yang tadinya lupa masuk ke kaki kanan, maka gunakanlah kaki kiri. Nah, begitu juga kalau keluar sunnahnya kaki kanan, tapi kadang kita lupa, nyelonong aja kan kaki kiri. Nah, masuk lagi sebentar, masuk tentu pakai kaki kiri, ya. Nah, pas keluarnya pakai kaki kanan. Ini memang perkara sepele, ya. Apa sih faedahnya kaki kiri, kaki kanan, kaki kiri? Tapi subhanallah, jika kita niatkan melakukan perbuatan itu, yaitu niatkan untuk sunnah Nabi, ya, mengamalkan sunnah Nabi, pahalanya besar. Jadi hanya masalah kaki kiri, kaki kanan saja, tapi jika kita niatnya untuk mengamalkan sunnah Nabi, dapat pahala, sahabat. Dapat pahala, ya. Ringan tapi pahalanya besar, subhanallah, ya. Kadang kita itu sunnah yang besar-besar kepengen, ya. Masya Allah, sunnah qobliyah ba'diyah, ya. Sunnah sodako, sunnah lain-lain, sunnah siwak, pokoknya sunnah-sunnah yang besar lah. Sunnah pakai rida, pakai imamah, pakai selendang, sunnah bergamis. Ya masya Allah bagus, ya masya Allah ajib, ini orang masya Allah. Tapi kadang kita ini lupa sama sunnah yang kecil. Jadi sunnah lupa dilakukan, padahal ada sunnah kecil seperti ini yang barusan kita bahas nih, kaki kiri, kaki kanan, ya. Nah, jadi maksudnya apa, ya? Kita berusaha semaksimal mungkin totalitas untuk mengamalkan sunnah Nabi SAW. Berikutnya, wala yahbilu dzikrallah wasma rasulih wal Quran. Dan ketika dia masuk ke dalam kamar mandi itu, dia tidak membawa nama Allah, nama Rasulnya, dan ayat Al-Quran. Nah, tidak boleh, ya. Nama Allah tuh ya nama Allah termasuk Asmaul Husna, ya. Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, dan seterusnya sampai As-Sabur, Ya Dzal Jalal wal Ikram. Pokok nama-nama Allah yang lain, ya. Nama Rasulnya dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Baik itu dengan tulisan bahasa Arab maupun tulisan bahasa Indonesia. Kecuali nama manusia biasa.
nggak apa-apa, nama manusia biasa, Syamsuddin misalkan, Irsyad, kan? Soalnya saya belum pernah dengar di kitab ada nabi namanya Irsyad, ya. Atau memang namanya Muhammad tapi bukan nabi. Nah, menurut sebagian ulama masih nggak apa-apa, kecuali nama Muhammad itu ditujukan memang untuk nabi. Tapi sebagai ta'adduban lebih baik jangan, walaupun nama Muhammad itu misalkan Muhammad anaknya, ya, nggak boleh. Jadi kalau kita masuk kamar mandi, ada nama Allah, ada nama Rasul, ada Al-Quran, ya, ditaruh di luar, taruh luar dulu, ya. Misalkan di HP-nya, kebetulan di HP-nya itu wallpapernya nama Allah, kan ada kan sebagian orang wallpapernya nama Allah atau nama Nabi Muhammad, Masya Allah. Nah, jangan masuk ke kamar mandi itu, taruh di luar. Atau kalau memang bentuknya HP, ya dia matikan. HP-nya dia matikan, jangan dihidupkan, ya. Nah, sama seperti di dalam HP ini ada Al-Quran. Ustadz, bagaimana hukum membawa HP yang di dalamnya ada aplikasi Al-Quran ke dalam WC? Nah, bagaimana? Ada sekarang kan banyak ya, hamba Allah nginstal aplikasi Al-Quran kan di HP-nya. Walaupun mereka cuma nginstal doang, jarang juga bacanya, ya. Karena memang lebih enak tuh baca mushaf, bukan lewat HP. HP ini hanya penopang saja. Nah, hukumnya kalau aplikasinya itu on dalam mode on, paham ya kan, maksudnya nyala gitu. Misalkan ini apa, kita live di fanpage ya. Fanpage mana nih? LBD Al-Bahjah Kalbar. Misalkan saya ada aplikasi Al-Quran. Nah, ini saya nyalakan ya. Nah, ini surah Al-A'raf. Nah, ini nyala ini. Ya, para pendengar yang mau melihat versi gambar bisa di fanpage LPD Al-Bahjah Kalbar. Nah, ini ya. Nah, ini dalam keadaan on. Ini dalam keadaan nyala. Nah, ini kalau model begini ya, walaupun saya matikan begini, tapi karena kita hidupkan lagi dia tetap mode Al-Quran, maka ini namanya Al-Qurannya mode on ya. Walaupun kita tekan tombol home, dia akan mengecil, maka akan kembali ke wallpaper depan. Tapi kalau kita tekan tombol sampingnya, dia tetap muncul lagi. Berarti ini sama saja Al-Qurannya mode on. Nah, kalau model seperti ini itu nggak boleh masuk ke dalam kamar mandi. Jadi bagaimana? Harus di off kan, baik dengan exit atau langsung bagaimana kalau HP ditutup ya, ditutup semua. Ini misalkan ditutup, tolong Kak bisa dinaikkan ke atas, pencet ini nih HP nih, tutup. Saya nggak bisa nih itu kayak gini. Kalau udah mode gini, maka kita boleh masuk ke dalam kamar mandi. Itu hukum membawa HP yang diinstal Al-Quran di dalamnya. Jadi kalau mode on jangan, tidak boleh. Kalau mode off boleh. Seperti apa? Seperti kepala kita ini. Kita kan baca Fatihah. Kita kan hafal Fatihah kan? Hafal Al-Ikhlas, hafal Mu'awwidzatain. Apa dengan kita hafal Fatihah lalu mau masuk kamar mandi kita copot dulu isi kepala kita? Kan tidak ya. Nggak mungkin lah otak kita taruh luar, mati. Nah, tapi kita boleh masuk. Nah, dengan catatan selama di dalam kamar mandi kita tidak melafazkan Fatihah atau ayat-ayat suci Al-Quran tersebut ya. Nah, makanya Nabi SAW itu punya cincin. Ya, Nabi punya cincin. Nah, cincin Nabi itu dari perak, bertuliskan Allah Rasul Muhammad. Allah paling atas, Rasul Muhammad. Ya, 3 baris. Allah, di bawahnya Rasul, di bawahnya tulisan Muhammad. Nah, itu ada nama asma Allah sama nama Nabi Muhammad. Nah, adab Nabi ketika mau masuk kamar mandi, Nabi copot dulu. Cincinnya Nabi copot, Nabi taruh di luar. Nah, lalu Nabi masuk, lalu habis itu ketika keluar kamar mandi, Nabi pakai lagi. Lalu cincin itu pun berpindah kepada Sayyidina Abu Bakar. Lalu cincin itu setelah wafatnya Sayyidina Abu Bakar pindah ke Sayyidina Umar. Lalu wafat Sayyidina Umar, cincin itu pindah ke tangan Sayyidina Utsman bin Affan dan hilang di tangan Sayyidina Utsman bin Affan. Menurut sejarah katanya masuk ke dalam sumur. Cincin yang dipakai Nabi Muhammad itu ada nama Allah, ada nama Rasul, ada nama Muhammad. Nah, bagaimana kalau seandainya kita udah terlanjur bawa nih, misalkan di saku ada nama Allah, ada nama Nabi Muhammad, ya kan? Tidak sengaja misalnya. Bagaimana? Kalau masih sempat taruh di luar, taruh di luar. Misalkan baru masuk kamar mandi, baru buka kaos, waduh, ada mushaf Al-Quran yang 1 juz tuh kan, ada jual 1 juz, dia taruh, waduh. Nah, kalau sempat taruh luar, ya, taruh luar. Atau nama Allah misalkan, nama Nabi Muhammad, kalau sempat disimpan di luar, langsung keluar.
Tapi kadang ada udah nggak sempet, udah kebelet misalkan, atau udah kadung kebuka pakaiannya, mau pakai baju lagi udah malas kan. Bagaimana misalkan? Nah kalau misal maka dalam keadaan itu nama Allahnya digenggam. Jadi ambil ditaruh dan digenggam sekuat mungkin. Jangan sampai dibuka. Nama Nabi Muhammadnya itu misalkan dia pakai cincin ada nama Allah Rasul Muhammad, udah kadung sakit perut udah nih mau keluar nggak bisa udah kan. Maka dicopot cincinnya, dipegang, digenggam sekuat mungkin. Nah, cuman ini kan repot ya. Kita pegang karena nanti kan mau cebok kan, mau istinja. Nah, kita mau nggak mau membuka tangan kan, nggak bisa kita buka tangan sekali. Maka lebih baik kalau bisa sempat taruh di luar ya. Jadi saran saya sebelum masuk kamar mandi cek dulu saku, kocek semuanya. Kalau ada nama Allah taruh di luar. Tapi Ustadz di masjid-masjid taruh luar hilang. Taruh di tempat penyimpanan kan, di masjid ada tempat penyimpanan ya. Atau kalau dia bawa motor ditaruh di dalam joknya dulu, ditaruh di dalam mobilnya. Nah ini adab masuk ke dalam kamar mandi ya. Baik sahabat Radio dimanapun sahabat berada, kita akan lanjut tentunya kajian di kesempatan malam hari ini bersama guru kita Al-Habib Ali Al-Hinduan. Dan kita akan rehat sahabat, jangan kemana-mana, tetap di radioku 88,0 FM Inspirasi Spirit Hati. Jeruk sambal berlimpah vitamin C karena setiap buahnya dapat memenuhi kebutuhan harian vitamin C Anda. Kandungan vitamin C dan berbagai nutrisi penting lain dalam jeruk sambal memiliki segudang manfaat, antara lain meremajakan kulit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sistem imun tubuh, menjaga fungsi kerja organ tubuh, jantung, ginjal, pankreas, dan lain-lain, mencegah kanker, meningkatkan daya tahan tubuh, menstabilkan asam urat, menstabilkan kolesterol. Kini, semua manfaat itu Anda bisa nikmati di sirup Jessica, Assalamualaikum jeruk sambal warahmatullahi asli Kalbar. Jessica merupakan minuman segar, sehat, dan alami dalam bentuk sirup yang terbuat dari perasan air atau sari jeruk sambal yang diolah tanpa menggunakan bahan pengawet dan bahan pengental, sehingga aman dikonsumsi sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibina rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid bihi lisani. Untuk informasi transfer hubungi 0853 1122 2225. Total dari subscriber layanan
kelihatan wajahnya. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan kita berbaik dengan tetangga dan tidak akan menjadi mukmin sejati tanpa kita peduli dengan tetangga. Sebuah refleksi di akhir zaman di mana individualistik telah melanda kita, tak peduli dengan tetangga, tak peduli dengan teman. Bahkan tetangga adalah orang jauh nan di sana. Bisakah kita menjadi muslim sejati, peduli dengan tetangga, teman, handai taulah. Saya Khalil Nafis untuk Radioku, inspirasi spirit hati. Satu mic-nya. Mic-nya langsung. Radioku 88,0 FM Inspirasi Spirit Hati. Masih bersama Irsyad sahabat radioku, dan juga masih dalam program Pesantren Hatiku di kesempatan malam hari ini bersama narasumber kita Al Habib Ali Al Hinduan dalam kajian kitab Mukhtasar Shogir. Di kesempatan malam hari ini kita mengkaji bab mengenai adab memasuki kamar mandi. Kita akan lanjut sahabat, dan langsung saja tentunya kepada guru kita Al Habib Al Hinduan. Dipersilakan. Tafadhol Habib. Baik, kita lanjutkan ya. Baik, berikutnya wa yughatti ra'sahu, menutup kepala. Nah, ya. Jadi tadi kita sudah membahas bahwasanya masuk kamar mandi kaki kiri dulu, keluarnya kaki kanan. Jangan membawa nama Allah, jangan membawa nama Rasul, dan jangan membawa lafaz-lafaz Al-Quran. Lalu berikutnya menutup kepala, ya. Dan juga nanti di sini ada tambahan enggak nih? Kepala dan kaki, ya, ditambah kepala dan kaki. Jadi memakai alas kepala dan memakai alas kaki. Alas kaki ini boleh pakai sendal. Maka di dalam kamar mandi itu sunnah menyediakan sendal khusus, ya. Tapi sendalnya yang yang bagus, jangan yang murah karena licin. Nanti kalau murah-murah sendal jepit yang nanti takutnya licin, ya, berbahaya. Jadi sendal yang kasat, yang betul-betul aman digunakan di dalam kamar mandi. Begitu juga menutup kepalanya. Nah, bisa dengan songkok, ya, laki-laki pakai songkok atau kopiah, atau pakai apapun, misalkan mindil tisu, ya, atau lap tangan, ya, sapu tangan, ya. Kalau misalkan tidak ada apa-apa sama sekali, tisu nggak ada, lap tangan, handuk pun nggak ada buat menutup kepalanya, maka boleh pakai tangannya. Jadi tangannya diambil, ditaruh di atas kepalanya, gitu ya. Kenapa? Apa hikmahnya? Karena sebagaimana yang tadi saya sebutkan, bahwasanya di dalam kamar mandi itu adalah markasnya seton dan jin. Jadi tempatnya seton dan jin, ya. Karena banyak seton jin di situ, dan seton jin ini bisa memasuki tubuh manusia, bisa dia. Nah, dan jalur masuknya jin dan setan ke tubuh manusia ini adalah melalui atas dan bawah. Nah, maksudnya dari ubun-ubun sama dari jempol kaki. Makanya, ya, kalau ada orang kesurupan itu kakinya itu, jempolnya itu dipencet, ya. Karena memang disitulah jalur keluar masuknya setan dan jin itu, ya. Nah, jadi kita pakai Kita pakai penutup kepala itu hikmahnya, ya tadi, agar menjaga diri kita dari masuknya setan atau jin ke dalam tubuh kita. Inna syaitana yajri badanal insan majrad dam. Kama qala Nabi SAW, disebutkan bahwasanya setan itu masuk ke dalam tubuh anak Adam itu seperti aliran darah. Jadi setan itu bisa memasuki tubuh manusia. Itu hikmahnya. Jadi kalau bisa disediakan memang handuk kecil untuk menutup kepalanya, ya. Wa yab'ud wa yastatir.
Sunnah berikutnya dia hendaknya menjauh dan menutupi. Nah, ini karena kitab ini kitab klasik ya. Memang karena di zaman dulu itu memang ada WC yang terbuka ya. Dan mohon maaf aja masih ada di beberapa daerah yang masih buang, maaf ya para pendengar ya, yang buang kotorannya masih di alam terbuka. Nah, ini makruh ya, bahkan bisa mendekati haram atau makruh tahrim. Karena nanti ada kajiannya lagi tuh, adab-adab buang air di alam terbuka. Di antaranya nggak boleh menghadap kiblat, nggak boleh membelakangi kiblat, nggak boleh menghadap tempat terbit atau tenggelamnya matahari. Itu dalam fikih-fikih dibahas ya. Dan harus ada penutupnya juga ya. Nah, mungkin di tempat Kang Irsyad mungkin ada lah ya. Biasanya di beberapa daerah agak pelosok itu masih ditemukan. Ya buat menjauh. Nah, memang kita membuat kamar mandi itu harus agak jauh ya dari tempat berkumpul-kumpul biasanya. Misalkan di dalam sebuah rumah itu, nah ya paling belakang biasanya gitu. Nggak mungkin kita bangun WC paling depan ya. Nggak mungkin. Kecuali misalkan untuk tamu itu lain lagi ya. Karena mungkin kita tamu bawa ke belakang kan, ada istri, ada anak kita di dalam kan kelihatan. Nah, ditaruh belakang. Karena memang begitu. Orang-orang dulu itu WC-nya jauh-jauh loh, Kang. Ya. Jauh-jauh biasa kayak saya masih ingat waktu saya kecil itu, ya saya kan dulu besar di Beting kan, orang Pontianak ya, besarnya di Beting itu. Jadi kadang itu saya masih ingat WC-nya itu jauh dari rumah. Jadi kita ke sungai dulu, buang mandi pun di sungai ya. Nah, lalu di tempat kakek saya itu jauh banget. Jadi rumah WC-nya itu terpisah dari rumah. Mungkin jaraknya tuh 5 sampai 10 meter di belakang. Jadi kalau malam-malam tuh enggak berani, takut ya. Lebih baik saya tahan ya daripada saya ke WC, karena di luar rumah, bukan di dalam rumah, di luar. Jadi keluar pintu belakang, lalu WC-nya 5 atau 10 meter, panas gelap lagi kan. Memang WC-nya sih terang, jalannya sana gelap hutan semua, takut. Namanya juga masih kecil ya. Nah, memang dianjurkan seperti itu, menjauh, karena ya menghindari aroma tidak sedap, bau tidak sedap. Tapi sekarang zaman serba canggih ya, WC-nya bersih-bersih ya. Ada pewanginya, ada penyedot udaranya juga. Mantap lah. Memang betul lah kata para ilmuwan, kalau kita kepengen mengetahui orang ini bersih atau tidak, ya, penghuni rumah itu bersih atau tidak, lihat WC-nya. Kalau WC-nya bersih, maka insya Allah penghuni rumahnya bersih. Tapi kalau WC-nya kotor, ya WC aja kotor, apalagi yang lain kan. Memang sunnahnya gitu. Wa yastatir. Yastatir ini menutupi. Menutupi ini bisa banyak arti. Pertama, menutupi sekelilingnya ya. Nah, kalau misalkan kita di alam terbuka itu disunahkan mengambil satir jaraknya kurang lebih 3/4 meter ya, minimal itu, dan jauhnya tidak jauh dari satu hasta itu satu depak lah kalau bahasa Indonesia. Satu depak nggak jauh dari dia tingginya, untuk kalau dia jongkok ya bisa menutupi tubuhnya sampai ke lehernya, kurang lebih seperti itu. Sunahnya seperti itu. Nah, kalau di Jawa-Jawa pedalaman itu ya mereka menutupnya pakai karung biasanya ya, kayu karung. Mungkin di Kuningan adalah mungkin ya, seperti itu misalnya. Nah, kalau kita ya WC sekarang di perumahan udah nutup semua ya. Karena ini zaman dulu seperti itu para pendengar ya, zaman dulu kamar mandi seperti itu. Mungkin para pendengar bisa tanyakan kepada orang-orang tua kita terdahulu. Sekarang kamar mandi sudah tertutup ya, jadi aman ini. Nah, maka ada istilah yastatir yang kedua, yaitu menutup auratnya di dalam kamar mandi. Loh, bagaimana? Kan dalam kamar mandi kita mau mandi, buang air, masa harus tutup aurat? Sunnah. Walaupun di dalam kamar mandi, tetap sunnah menutup auratnya. Orang-orang salaf terdahulu, orang-orang soleh terdahulu, mereka masuk kamar mandi itu ada sarung khusus, ya, atau ada celana atau pakaian khusus buat mandi. Nah, itu jadi di dalam kamar mandi yang tertutup, mereka tetap menutup auratnya. Kenapa? Malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di dalam tempat tertutup. Sekali lagi, di dalam tempat tertutup, orang soleh tetap menutup auratnya. Jadi mandi tetap pakai sarung. Nah, saya pernah melihat tuh salah satu guru kami orang soleh mandi pun dalam kamar mandi tetap pakai sarung. Jadi nanti selesai mandi, sarungnya dijemur. Ada 2 atau 3 sarung memang khusus untuk mandi. Khusus mandi. Nanti dia ganti sarung yang lain lagi. Mungkin ini perlu ditiru ya. Tapi bukan berarti menutup aurat. Ustaz, saya juga nutup aurat Ustaz itu. Tapi mandinya tempat terbuka ya, salah juga ya.
Kalau tempat tertutup aja disunahkan untuk, apalagi di tempat terbuka. Bukan berarti menutup aurat di tempat terbuka, enggak. Seperti mandi di sungai-sungai itu ya, itu dianjurkan ya menutup aurat juga gitu loh. Jangan walaupun di samping sungai berkubang atau orang kita berkubang tetap membuka aurat ya. Nah, tetap disunahkan. Apa kalau di tempat terbuka ya tetap diwajibkan menutup auratnya. Wala yabulu fima in rakidin qalilin jarin. Berikutnya, sunnah yang berikutnya, dia tidak kencing tidak buang air kecil di air yang keruh, yang sedikit yang tidak mengalir. Di air keruh atau air yang sedikit yang tidak mengalir. Karena ya air nggak mengalir kalau sedikit ya najis langsung. Air yang di bawah 2 kula atau di bawah 216 liter terkena najis sedikit, berubah tidak berubah tetap najis. Apalagi nggak mengalir, ya pasti bahasanya bau pesing kan. Itu wajuhurin, dan juga tidak dianjurkan ya, tidak sunnah tidak kencing di lubang. Jadi tidak sunnah kencing di lubang kita, karena di dalamnya ada hewan-hewan, ada keramak kata orang kita kan, ada keramak, ada semut, bahkan mungkin ular. Hati-hati nanti dipetok ular kan, lubang nggak boleh. Wa mahabbirih, jangan juga buang air kecil maupun buang air besar juga ini ya di tempat yang berhembusnya angin, karena nanti aromanya, jadi berhembusnya angin, kalau kita melawan angin nanti najisnya akan keciprat ke badan kita. Kalau kita mengikuti angin maka nanti aromanya akan menyebar ke orang yang di belakang kita. Wa dhillin maksud, tidak boleh juga kencing di tempat yang rindang ya, karena tempat dhillin maksud itu rindang ya. Nanti terakhir disebutkan wa tahta syajarah muthmirah. Jadi karena biasanya di tempat yang rindang itu, misalkan di pos-pos kamling gitu, itu maksud sini. Jangan, itu tempat orang kumpul di situ. Atau di bawah pohon, yang mana pohon itu biasa digunakan untuk orang untuk nyantai-nyantai ya. Pohon-pohon mangga, panu, untuk kencing di situ. Ya pesing orang akhirnya terganggu, enggak boleh, haram. Ganggu orang haram. Kecuali dalam satu keadaan. Satu keadaan boleh, apa itu? Kalau di tempat itu, tempat yang rindang itu biasa digunakan orang untuk bermaksiat, judi, mabok dan lain sebagainya. Nah, ente mau ngusir mereka itu dengan ente buang air di situ, atau buang air besar, air kecil besar, dengan tujuan agar mereka tidak bermaksiat di tempat itu. Nah, ini boleh. Kalau selain ini tidak boleh. Watarik, wasakbin, tarik itu di jalan, tidak boleh ente buang air di jalan. Lubang, tadi sudah disebutkan. Watahta syajarah muthmirah, dan tidak boleh juga buang air di bawah pohon yang berbuah. Di bawah pohon yang berbuah. Ustaz, ini kan pupuk. Enggak, pupuk mah kotoran kotoran hewan ya. Ini tidak boleh di bawah pohon, karena nanti buah dari pohon itu akan dimakan. Ente pohon belimbing, ente buang air di bawahnya. Habis itu orang makan belimbingnya. Atau nanti orang ngambil buah belimbing, dia tidak tahu di bawah ada kotoran manusia. Na'udzubillah min dzalik. Jadi makruh, bahkan bisa haram ya jika kita buang air di tempat-tempat yang barusan kita sebutkan tadi ya. Baik sahabat radioku, dimanapun sahabat berada, kita rehat kembali tentunya, dan jangan kemana-mana sahabat, tetap di radioku 88,0 FM Inspirasi Spirit Hati. Berarti habis ini selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hakim, announcer Radioku Cirebon, mengucapkan selamat dan sukses atas mengudaranya Radioku 88 FM Pontianak, Inspirasi Spirit Hati. Semoga Radioku menjadi sumber inspirasi peradaban dan mencerdaskan kehidupan umat. Tetap stay di Radioku 88 FM Pontianak, Inspirasi Spirit Hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai rogal bahja. Jeruk sambal berlimpah vitamin C, karena setiap buahnya dapat memenuhi kebutuhan harian vitamin C Anda. Kandungan vitamin C dan berbagai nutrisi penting lain dalam jeruk sambal memiliki segudang manfaat, antara lain meremajakan kulit, melancarkan pencernaan,
meningkatkan sistem imun tubuh, menjaga fungsi kerja organ tubuh, jantung, ginjal, pankreas, dan lain-lain, mencegah kanker, meningkatkan daya tahan tubuh, menstabilkan asam urat, menstabilkan kolesterol. Kini, semua manfaat itu Anda bisa nikmati di sirup Jessica, jeruk sambal asli Kalbar. Jessica merupakan minuman segar, sehat, dan alami dalam bentuk sirup yang terbuat dari perasan air atau sari jeruk sambal yang diolah tanpa menggunakan bahan pengawet dan bahan pengental, sehingga aman dikonsumsi sehari-hari dan telah lulus uji lab bakteriologi, sehingga aman dan sehat buat organ tubuh Anda seperti usus, lambung, dan lain-lain, dan bersertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sirup Jessica dibuat dari bahan alami pilihan dengan racikan khusus sehingga menghasilkan rasa khas jeruk sambal asli. Sirup Jessica merupakan pilihan yang tepat buat Anda sebagai minuman segar, sehat, dan alami. Sirup Jessica bisa Anda dapatkan di Hypermart Mega Mall, Jalan Ahmad Yani, Daki atau Dapur Kita, Jalan Sungai Raya Dalam atau Fresh Market, Dapur Kita, Jalan Adi Sucipto atau Fresh Market, Rumah Makan Rio, Jalan Merdeka, Garuda Mitra, Jalan Haji Rais Ar-Rahman, Toko Kue dan Oleh-oleh Alindra, Jalan Raya Arteri Supadio, dekat kantor Bupati. Info selengkapnya hubungi 0811 574 880 atau 0898 9691 756. Sirup Jessica, karena kesegaran dambaan kita semua. عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك فإن تغفر فأنت لذاك أهل وإن تطرد فمن نرجو سواك إلهي لست للفردوس أعلى ولا أقوى على النار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم
واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العليم فإنك غافر الذنب العليم. Radioku, inspirasi spirit hati. Radioku, inspirasi spirit hati. Berarti masuk dulu berapa menit udah? Enggak, ini nyelesain dikit aja. Habis itu anak kasih kerja. Langsung nanti atau masih ada ditutup dengan apa? Enggak, berarti anak selesai langsung nutup apa itu dulu? Antum langsung Langsung aja. Radioku 88,0 FM, inspirasi spirit hati. Sahabat radioku masih di Radioku 88,0 FM, dipancarluaskan dari Jalan Keluarga di Sumnati, Desa Sungai Tik, Kecamatan Sungai Kakap, Kuburaya, Kalimantan Barat. Sahabat masih di program Pesantren Hatiku di kesempatan malam hari ini bersama narasumber kita Al-Habib Ali Al-Hinduan dalam kajian kita Mukhtasar Shogir, dan kita akan lanjut sahabat radioku. Fadhil Habib. Baik sahabat dimanapun Anda berada, kita akan akhiri sesi terakhir dari kajian kita pada malam hari ini. Kertas. Lalu sunnah yang berikutnya wala yatakallam, dan dia tidak berbicara, tidak berbicara. Memang dimakruhkan terlalu banyak omong di dalam kamar mandi, apalagi nyanyi-nyanyi. Ada sebagian orang kalau kamar mandi malah nyanyi-nyanyi ya. Wa yastabri minal baul, dan berikutnya kalau dia kencing dia harus istibra. Sudah istibra itu begini. Nah, itulah, itu namanya istibra ya. Apa sih dalam bahasa Indonesia itu ya? Nah, itu tujuannya tujuannya itu adalah agar sisa-sisa air seninya itu keluar semua. Karena kadang ada beberapa orang ketika dia buang air kecil dia rasa tuntas, tapi karena dia posisi kencingnya itu kurang tepat ya, maka ketika dia berdiri atau dia selesai, atau mohon maaf ya kemaluannya itu terhimpit dengan ketat celananya itu, maka akan keluar sisa-sisa air seni yang belum tuntas itu. Nggak banyak, setetes, 2 tetes, 3 tetes ya. Akan tapi walaupun setetes 2 tetes itu tetap najis. Nah, barangkali kita habis itu langsung sholat, lalu kita sholat ya, padahal pakaian kita itu najis terkena setetes 2 tetes dari sisa air seni tadi. Maka caranya itu ya kita istibro dengan tujuan untuk mengeluarkan sisa-sisa air kencing yang belum keluar, belum tuntas. Kalau bisa ditambah lagi, diurut 3 kali kemaluannya ya. Mohon maaf ya para pendengar yang berada, diurut 3 kali dengan tangan kirinya tentu, baik laki-laki maupun perempuan. Tujuannya tadi itu agar keluar sisa-sisa air kencing yang mungkin belum tuntas keluar. Sunnahnya seperti itu ya. Wa yaqulu idza dakhala, dan jika dia masuk WC maka ucapkanlah doa bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dengan menyebut nama Allah, sesungguhnya aku berlindung dari godaan setan laki-laki dan setan perempuan. Karena memang kamar mandi itu sebagaimana yang saya sebutkan tadi, bahwasanya memang tempat markasnya jin dan setan. Jadi kita berlindung kepada Allah dari gangguan mereka di dalam kamar mandi itu. Allah bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu doanya ya. Allah bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kalau nggak hafal boleh pakai bahasa Indonesia. Bismillah, ya Allah aku berlindung kepadamu dari godaan setan laki-laki dan setan perempuan. Wa idza kharaja, dan apabila dia keluar maka baca ghufranaka, ampunanmu ya Allah. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang azhaba anil adza wa afani, yang telah mengangkat penyakit dariku dan telah mengampuni aku.
Apabila keluar kita membaca ghufranaka alhamdulillahillazi adzaba 'anil adza wa afani. Ini doa ketika kita keluar dari kamar mandi atau keluar dari WC ya. Nah, para pendengar yang dimanapun Anda berada, inilah kajian kita pada malam hari ini membahas tentang adab-adab masuk kamar mandi ya. Dimulai dari masuk pakai kaki kiri ya, membaca doa bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Lalu memakai sendal, memakai penutup kepala ya, tidak membawa nama Allah, tidak membawa nama Rasul maupun ayat-ayat suci Al-Qur'an. Menutup auratnya, menjauh dari keramaian, tidak berbicara, tidak buang air di air yang keruh, yang sedikit tidak mengalir, di tempat berhembusnya angin, di dalam lubang, di bawah pohon yang berbuah. Lalu kita istibro sebanyak 3 kali sambil mengurut kemaluannya agar keluar sisa-sisa air seni yang mungkin belum tuntas ketika kita istinja. Lalu ketika kita keluar dari kamar mandi, kita mendahulukan kaki kanan sambil membaca doa ghufranaka alhamdulillahilladzi adzhaba 'anil adza wa afani. Ya, bisa di searching di Google kok, doa-doa masuk dan keluar kamar mandi. Jika Anda hafal, pengen hafal bahasa Arabnya bisa searching Google atau cari di buku-buku doa ya. Banyak kok doa-doa ini. Baik, ini saja para sahabat, para pendengar dimanapun Anda berada. Semoga apa yang kita kaji pada malam hari ini bermanfaat dan bisa diamalkan. Semoga kita dijadikan hamba-hamba Allah yang selalu mengamalkan amalan-amalan sunnah ya di setiap sendi kehidupan kita. Insya Allah kita akan ketemu lagi pada sesi berikutnya di jam dan waktu yang sama. Kajian kitab Mukhtasar Shaghir, fikih praktis, mudah, gampang dan bisa diamalkan sangat mudah sekali ya. Ini saja, mari kita akhiri dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Habib Al-Hinduan yang telah memberikan kajian kesempatan malam hari ini, dan juga terima kasih buat kebersamaannya sahabat radioku dimanapun sahabat berada. Dan tentunya sahabat radioku dimanapun sahabat berada, kita akan melanjutkan kembali kajian kitab fikih Mukhtasar Shaghir pada hari Jumat malam Sabtu pukul 8 waktu Indonesia Barat, pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Dan mohon maaf sahabat radioku bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan, dan terima kasih ya kepada sahabat radioku telah stay tune terus, istiqomah terus di radioku 88,0 FM-nya. Sahabat sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.